Menggasak uang kantor pos diringkus polisi. Pemuda diamuk warga usai mencuri mesin moleng. Pembongkaran lahan berujung ke Polda Sulsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 29 Desember 2022, selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Gufran Lawataha di program acara Razia. Kita awali acara program Razia dengan informasi dua orang terduga pelaku pencurian yang menggasak uang ratusan juta rupiah dan barang paket kiriman di kantor pos Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akhirnya berhasil diamankan. Sebelum melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku pencurian di dua cabang kantor pos di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu kantor pos Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Wajo, tim gabungan terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dari Panitiga Satreskrim Polda Sulsel, Ibda Abdillah Makmur. Lalu tim gabungan kepolisian melakukan pengejaran terhadap para terduga pelaku pembobol kantor pos. Diwarnai tembakan peringatan, dua orang terduga pelaku pencurian dibuat tidak berdaya oleh tim gabungan Satreskrim Polda Sulsel, Resmo Polres Sinjai, dan Resmo Polda Sulbar saat kendaraan yang ditumpangi oleh ketiga pelaku dihadang saat berpapasan dengan kendaraan tim gabungan kepolisian di Desa Sapoang, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dua orang yang diamankan merupakan residivis yang masing-masing bernama Yakob Sambo dan Burhanuddin yang telah melakukan aksi pencurian uang senilai ratusan juta rupiah yang diduga kuat merupakan uang pensiunan atau bantuan langsung tunai yang bakal dibagikan ke masyarakat. Bahkan tidak hanya uang ratusan juta rupiah saja yang digasak oleh para pelaku, melainkan 6.300 lembar materai bernilai Rp10.000 yang ditaksir bernilai total 60 juta rupiah tidak luput dari aksi para pelaku di kantor pos Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di selang waktu yang tidak terlalu lama, para pelaku kembali melakukan aksi pencurian di kantor pos Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan dengan menggasak 3 karung paket kiriman masyarakat dengan total kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Usai para pelaku dibuat tidak berdaya, kendaraan yang ditumpangi oleh para pelaku pun tak luput dari penggeledahan dan sejumlah barang bukti hasil kejahatan berupa sepucuk senapan angin ditemukan dari mobil yang digunakan pelaku dan barang bukti hasil kejahatan lainnya. Penangkapan yang dilakukan oleh tim gabungan Resmo Polda Sulsel, Resmo Polres Sinjai, dan Resmo Polda Sulbar setelah serangkaian penyelidikan dilakukan hingga mengetahui keberadaan para pelaku di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian tim gabungan melakukan pengejaran dan berhasil membuntuti para pelaku yang kerap berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Usai tertangkapnya dua orang terduga pelaku spesialis pembobol kantor pos, Aibda Didin Zainal langsung memberikan laporan kepada pimpinan melalui telepon seluler. Di kantor pos jam 3 subuh. Kemudian lewat mana kau masuk? Lewat dari samping. Pakai apa kau masuk? Jendela. Itu ke jendela kan ada besinya itu. Kau buka pakai apa itu besinya? Kau potong pakai apa? Ada pemotong besi. Pemotong besi pakai apa? Gergaji kah? Apakah? Tangka apa? Apa namanya? Pemotong besi. Pemotong besi apa? Kayak tang. Tang. Nah, siapa yang duluan masuk? Kau yang duluan masuk. Siapa yang ambil kursi itu pakai injak kursi situ? Saya. Kau injak kursi. Kemudian kalau ini Yakob lewat mana masuk? Siapa?
Kalau tega kau tama, Saya suruh tunggu di luar. Hah? saliwak tega kau. Oh, menunggu di luar dia. Jaga-jaga, Pak. Saat dilakukan interogasi, dua orang pelaku mengaku aksi pencurian yang telah dilakukannya di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dan hasil dari kejahatan para pelaku yang telah diberikan sebuah kendaraan roda 4 yang saat ini juga telah disita oleh pihak kepolisian beserta sejumlah barang bukti. Dari kejadian tersebut, kami Satreskrim Polda Sulsel melakukan penyelidikan terhadap diduga pelaku spesialis pembobolan kantor pos. Dari hasil penyelidikan, kami mencurigai beberapa orang yang diduga telah melakukan pembobolan kantor pos, di mana para pelaku ini yang kami curigai satu berasal dari Provinsi Sulsel dan satu lagi berasal dari Provinsi Sulteng. Dari hasil penyelidikan, kami melakukan pengejaran di mana kami mendapat informasi bahwa kedua pelaku ini berada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian tim kami langsung bergerak cepat mengamankan kedua pelaku ini. Dari hasil keterangan kedua pelaku ini bahwa mereka mengakui telah melakukan pembobolan kantor pos di 2 TKP, yaitu di Kabupaten Sinjai dan juga di Kabupaten Wajo. Akibat kejahatan pencurian yang dilakukan oleh para pelaku, kini harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mendekam di sel tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali dengan informasi pembongkaran lahan berujung ke Polda Sulawesi Selatan sesaat lagi. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari meningkatkan imunitas anak-anak kita melalui imunisasi untuk mencegah kejadian luar biasa. Alhamdulillah, Kota Makassar pada bulan Oktober telah melakukan imunisasi PCV atau imunisasi untuk mencegah radang paru atau penyakit pneumonia yang diberikan secara injeksi melalui 3 dosis pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Dilakukan di 47 puskesmas. Ayo cegah penyakit pneumonia atau radang paru melalui imunisasi PCV. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menurunkan angka kematian bayi dan anak. Alhamdulillah, Kota Makassar satu-satunya kota yang melaksanakan imunisasi rotavirus. Imunisasi rotavirus untuk mencegah diare komplikasi pada anak. Diberikan secara oral 5 tetes dalam 3 dosis pada usia sasaran 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Segera ke puskesmas terdekat yang ada di wilayah masing-masing. Ayo cegah diare komplikasi melalui imunisasi rotavirus. Anda masih bersama kami, pemirsa. Pasca kericuan penertiban lahan Pemprov Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan, kuasa hukum ahli waris mengklaim lahan ini adalah miliknya dan terdaftar di Kelurahan Pai, Kota Makassar. Pihaknya juga telah melaporkan pihak yang melakukan pembongkaran bangunan ke Polda Sulawesi Selatan. Maju. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Sulawesi Selatan melakukan penertiban lahan yang diduga milik UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Selasa kemarin.
Sejumlah rumah dan kios yang dibangun di atas lahan tersebut berhasil dibongkar paksa petugas, meski mendapat perlawanan dari pihak pemilik lahan yang menjaga lahan tersebut. Pasca pembongkaran, kuasa hukum dan ahli waris pemilik lahan yang sah angkat bicara. Menurut kuasa hukum ahli waris Patong bin Cela Amiruddin SH, lahan tersebut terdaftar di Kelurahan Pai dan dicocokkan dengan surat persil yang dimiliki oleh para ahli waris. Pasca penertiban aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Makassar, warga sebagai pemilik lahan menuntut dan melaporkan Kepala Satpol PP dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke Polda Sulawesi Selatan. Menurut pemilik lahan, rumah lapak dan pagar dirusak saat penertiban. Akibat kejadian ini, ahli waris menuntut Kepala Satpol PP dan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ganti rugi kerusakan. Dari kantor advokat Amiruddin N. Farher yang merupakan kuasa hukum dari 12 ahli waris atas nama Patong bin Cela, itu kemarin setelah kami mendapatkan somasi dari Satpol PP, itu kami langsung membuat laporan pengaduan ke Polda Sulawesi Selatan. Cucu Pak yang iya, cucu. Terkait adanya pembongkaran kemarin Pak, tanggapannya Pak gimana? Ini kan sangat meresahkan. Kenapa? Karena Pemprov Sulawesi Selatan melakukan penindasan secara semena-mena dengan tidak sesuai dengan objek yang ditunjukkan. Karena ada surat sebelumnya dari Satpol PP menyatakan bahwa 2 kali 24 jam itu melakukan pembersihan, tetapi dasar penyampaiannya itu ada surat keputusan dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa mereka menangkan, tetapi sisi lain objek yang berbeda dengan nama yang berbeda juga. Bukan tanah. Bukan yang lokasi yang kemarin yang bukan. Dari Makassar, Muhammad Nurbonde, iNews melaporkan. Sementara itu penertiban lahan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar berlangsung ricuh. Bahkan petugas Satpol PP terlibat adu mulut hingga berujung saling dorong dan tarik-menarik dengan seorang warga. Ini ada pose. Tidak ada, saya tidak akan bergerak di tempat ini. Saya pun rela mati di tempat ini. Kalau ada bapaknya bayi ini sampai bertanggung jawab. Sejumlah warga bersama seorang ibu muda yang menggendong bayinya berupaya menahan puluhan petugas Satpol PP yang hendak membongkar sebuah bangunan rumah yang berada di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar berlangsung ricuh. Puluhan petugas Satpol PP ini langsung memaksa masuk dan membongkar rumah tersebut. Bahkan, petugas Satpol PP juga terlibat adu mulut hingga berujung saling dorong dan tarik-menarik seorang bayi yang digendong ibunya untuk menahan petugas. Perlawanan ini dilakukan lantaran mereka memiliki rincian tanah seluas 10 hektar di sekitar lokasi tersebut. Namun upaya mereka sia-sia lantaran puluhan petugas Satpol PP langsung memblokade pihak penghuni rumah agar tidak menghalangi jalannya penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan dikawal oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap. Kemudian rumah tersebut langsung dirobohkan tanpa ada perlawanan dari pemilik rumah. Selain pembongkaran rumah, 5 kios yang berada di dekat lokasi tersebut juga ikut dibongkar. Salah seorang ibu yang merupakan pedagang pelek mobil ini hanya bisa menangis saat kios yang dijadikan tempat usaha ini dibongkar oleh petugas. Pembongkaran rumah dan 5 kios ini merupakan bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik aset Pemprov Sulawesi Selatan yang kemudian ditertibkan oleh petugas Satpol PP seluas 4 hektar di depan kantor UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura Sulawesi Selatan. Ke petugas tidak ada yang berani, Pak. Tidak ada yang berani membantu kami, Kazan. Ini berapa luas ini tanahnya nih Pak? Ini tanah sesuai rinci, Pak, 10 hektar, Pak. Oh, yang punya sebenarnya siapa sih Pak? Patong Bicela. Patong Bicela yang punya ini, Pak. Sementara Pemprov itu mengaku-mengaku ada dia punya sertifikat. Lantas tidak ada yang bukti yang dia memperlihatkan kepada kami. Kalau dari pemilik tanah sendiri apa buktinya dia Pak izin? Sertifikat, Pak. Sertifikat 4,7. Tapi alamatnya bukan di sini, Pak. Di Kapasa. Pak wartawan bisa cek.
Oh, artinya ini diduga ada salah alamat ya, Pak? Ya, salah alamat, Pak. Karena kami pengacara sekarang, Pak, sudah ada di Polda untuk membicarakan semua bersama dengan Biro Hukum, Biro Aset. Tapi ternyata, Pak, mereka tetap lakukan pembongkaran. Nggak tahu, ini Pak memperaja. Rencana mau dibawa kemana ini barang-barangnya nanti nih, Bu? Nggak tahu. Tapi Ibu kecewa ya dengan ketidakpastian? Kecewa dengan pemerintah. Sifatnya membongkar-bongkar, tidak ada pemberitahuan. Nggak kasihan sama warga kecil. Kami mencari makan di sini. Berusaha buat bayar kontrakan. Jadi dia menganggap bahwa ini tanahnya, katanya punya alas hak juga. Tapi disampaikan dari Biro Hukum tadi, silakan ajukan ke pengadilan. Karena ini kita punya dasar sertifikat, kemudian sudah pernah diuji sampai ke Mahkamah Agung. Ini sudah berapa kali bermasalah? Sudah bermasalah. Ya, selalu kita menangkan. Oh, artinya ini sudah masuk di MK ya sebelumnya pernah ya, Pak? Iya, pernah. Tahun Tapi berapa, Pak? ini lain lagi. Oh, lain lagi, Pak. Ya. Oh, Pak, selain tanah ini saya lihat ada kios-kios juga ya, Pak? Iya, ini kan semua yang di depannya ini. Ini bangunan-bangunan liar yang dibangun di depan kantor. Bahkan kantor ini ditutup sampai tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk, Pak. Pegawai. Makanya kita turun menertibkan. Meski sempat ada perlawanan dalam penertiban lahan aset Pemprov ini, namun pembongkaran rumah dan 5 kios yang berada di pinggir jalan ini berjalan lancar. Sementara pemilik rumah akan melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib sebagai bentuk perlawanan keras dengan penertiban yang dilakukan oleh puluhan Satpol PP. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 4 pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebesar 300 gram diamankan di Tres Narkoba Polda Sulsel. Keempat pelaku ditangkap saat hendak bertransaksi di parkiran kawasan wisata Lego-Lego, Kota Makassar. Inilah video amatir saat aparat kepolisian tim Sus Unit 1 di Tres Narkoba Polda Sulsel saat menangkap 4 pelaku penyalahgunaan narkoba di parkiran kawasan wisata Lego-Lego, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Barang bukti 300 gram narkotika jenis sabu yang telah di-packing secara terpisah 100 gram setiap bungkusnya. 6 unit handphone dan 2 dompet berhasil disita dari tangan pelaku saat turun dari kendaraan dan hendak melakukan transaksi di lokasi. Keempat pelaku masing-masing berinisial B 51 tahun selaku pemilik narkoba tersebut. Sementara rekannya berinisial HP 45 tahun, AZ 42 tahun, dan AD 39 tahun. Narkoba tersebut dipesan dari luar provinsi yang rencananya hendak diedarkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Manit 1 Tim Sus Narkoba Polda Sulsel Ibda Muhammad Yusuf mengatakan, penangkapan ini berawal dari maraknya peredaran narkotika di wilayah Kota Makassar, sehingga pihaknya melakukan penyelidikan dan berhasil membuntuti terduga pelaku hingga ke kawasan wisata Lego-Lego, Kecamatan Mariso. Saat hendak turun dari mobil dengan gelagat mencurigakan, pihaknya langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap pelaku bersama barang bukti di lokasi. Satu di antaranya bahkan adalah residivis dengan kasus yang sama. Yang diamankan ada berapa pelaku, Dan? Yang diamankan pelaku ada 4 orang, laki-laki. Ini ceritanya penangkapannya seperti apa, Dan? Ceritanya ini berdasarkan dari informasi bahwa kan adanya transaksi narkotika di parkiran Lego-Lego. Waktu diamankan bagaimana ceritanya, Dan? Waktu diamankan itu pada saat ada kendaraan dicurigai. Ada kendaraan yang dicurigai, kemudian anggota yang sudah melaksanakan pengintaian di lokasi langsung melakukan penangkapan, dan setelah dilaksanakan penggeledahan ditemukanlah barang bukti tiga bungkus yang beratnya itu kurang lebih 300 gram.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 112 ayat 2 subsidiar 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Kota Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Acara program razia akan kembali dengan informasi pemuda diamuk warga usai mencuri mesin moleng sesaat lagi. Kepada seluruh warga Kota Makassar, mari kita bersama-sama cegah dan zero stunting melalui pendekatan A, B, C, D, dan E. Aktif minum tablet tambah darah, kumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali di layanan kesehatan terdekat. Cukupi konsumsi protein hewani, datang ke posyandu setiap bulan, dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Peduli Ki, Salama Ki. Ibu, tumbennya panggil-panggil. Kenapa nak? Pasti ada mau toh? Iya ibu, mau Kak Pantun. Kira apa deh? Pantun min. Siram bunga pakai air jernih. Sudah kita bayar tagihan PDAM tak nak? Oh iya di, untung kamu kasih ingat kan. Kita online di tanggal 20 itu denda di. Bisa tidak mandi karena diputus meterannya. Mau maka ini pergi bayar ke loket PDAM. Sekarang gampang sekali nih Bu, bayar tagihan air tak bisa transfer. Jadi bisa dibayar di mana saja, kapan saja, dan hindari denda Bu. Ngomong-ngomong, sudah Miko transfer tagihan kosmu? Belum ibuku sayang yang cantik. Bayar ke rekening air tak tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan dan pemutusan sambungan pelanggan. Ingat, batas akhir pembayaran rekening air adalah tanggal 20 setiap bulannya. Dipersembahkan oleh Perumda Air Minum Kota Makassar. Dinas Kesehatan Kota Makassar menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar. Mari kita sama-sama peduli terhadap lingkungan. Mengingat saat ini musim pancaroba telah datang, di mana salah satu penyakit yang sering muncul adalah penyakit DBD. Mari kita sama-sama jaga lingkungan tak dengan melakukan 3N+. Lakukan jumantik juga di rumah-rumah, yaitu juru pemantau jentik. Fogging bukan jalan satu-satunya untuk mematahkan penyakit DBD, tetapi fogging adalah untuk bagaimana memutus mata rantai penularan bila terjadi adanya kasus wabah DBD. Peduli Ki, Salama Ki. Kembali bersama kami pemirsa di Razia. Seorang pemuda bertato diamuk warga setelah kepergok mencuri mesin moleng di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Seorang pelaku lainnya berhasil kabur menggunakan sepeda motor. Seorang pemuda bertato yang mengaku warga Mapanyuki Makassar ini babak belur dihakimi warga karena kedapatan mengambil mesin moleng milik proyek bangunan di Jalan Perjanjian Bungaya, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dari tangan pelaku didapati sejumlah perkakas seperti kunci-kunci berbagai jenis yang digunakan untuk membongkar mesin moleng tersebut. Saat diinterogasi warga, pelaku mengaku berjumlah 2 orang saat melakukan aksinya. Namun teman pelaku terlebih dahulu melarikan diri menggunakan sepeda motor. Setelah pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, polisi tiba di lokasi dan mengamankan pelaku bersama barang bukti ke Mapolsek Tamalate, Polrestabes Makassar. Hingga saat ini pelaku masih menjalani proses pemeriksaan di Mapolsek Tamalate. Polisi pun belum memberi keterangan lantaran belum adanya laporan resmi dari pemilik proyek. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga yang terdiri dari ayah, istri, dan anaknya di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan
diringkus polisi setelah terekam CCTV mencuri puluhan etalase atau lemari kaca di 3 kabupaten di Sulawesi Selatan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi seorang ayah bersama anaknya saat mencuri sejumlah lemari kaca atau etalase di Jalan Ketilang, Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Pelaku mengangkut lemari atau etalase milik korban dengan menggunakan 1 unit mobil pick-up. Aksi pelaku dilancarkan pada malam hari saat kondisi di sekitar lokasi sepi. Ironis, aksi pencurian ini melibatkan satu keluarga, yakni ayah, istri, dan anaknya. Saat beraksi, ayah dan anaknya berperan untuk mencuri dan mengangkut etalase, sedangkan istri pelaku berperan untuk menjual puluhan etalase hasil curian. Pelaku yang dilaporkan korban pada 7 Desember 2022 ini berhasil ditangkap oleh unit Jatanras Satreskrim Polres Goa. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 3 buah etalase, 2 kursi besi, mesin popcorn, dan kipas angin yang diduga hasil kejahatan, serta 1 unit mobil pick-up yang digunakan untuk mengangkut etalase hasil curian sebagai barang bukti. Penangkapan terhadap terduga pelaku pencurian dengan pemberatan, di mana pelaku ini adalah melakukan aksinya lintas kabupaten, antara lain di Kabupaten Takalar, Goa, dan Maros. Setelah kami melakukan proses serangkaian kegiatan penyelidikan, kami menemukan barang yang dicuri tersebut dijual di suatu tempat. Motif ataupun yang diterangkan oleh pelaku sehingga dia melakukan aksinya dari tahun 2020 sampai saat ini, salah satunya ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk melunasi ataupun membayar cicilan mobil tersebut yang digunakan untuk melakukan aksinya. Guna pemeriksaan satu keluarga, terduga pelaku pencurian etalase lintas kabupaten ini kini diamankan di Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. 3 pelaku terancam pasal 363 KUHP junto pasal 64 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Seorang pelaku pembobolan dan pencurian uang sebesar 90 juta rupiah di tokoh olahraga di Kota Makassar berhasil ditangkap. Polisi turut menyita barang bukti berupa uang puluhan juta beserta motor yang dibeli dari hasil curiannya. Inilah rekaman video CCTV saat seorang pria melakukan pembobolan dengan merusak pintu ruko di salah satu toko olahraga di Jalan Andalas, Kota Makassar, Sabtu dini hari lalu. Setelah berhasil masuk ke dalam toko, pelaku langsung menyatroni sejumlah ruangan dan diketahui mengambil uang sebesar 90 juta rupiah sebelum akhirnya kabur mengendarai sepeda motornya. Pasca peristiwa tersebut, aparat gabungan unit Jatanras Polrestabes dan Opsnal Polsek Makassar langsung menangkap pelaku yang diketahui bernama Suhardi berusia 33 tahun di rumahnya di wilayah Kota Makassar pada Minggu malam. Polisi yang melakukan penggeledahan turut menyita sejumlah perkakas yang digunakan pelaku untuk melakukan pengerusakan kunci ruko. Turut disita uang sebesar 70 juta rupiah hasil curian yang telah digunakan. Polisi juga menyita sebuah sepeda motor yang dibeli pelaku dengan menggunakan uang hasil curiannya itu dan disembunyikannya di sebuah garasi di perumahan warga. Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Lando Sambolangi mengatakan, modus pelaku melakukan aksinya dengan melakukan pengintaian terlebih dahulu dan menunggu toko sedang kosong. Setelah itu pelaku kemudian masuk dengan merusak pintu ruko dengan perkakas, lalu mencuri uang sebesar 90 juta rupiah. Sesuai laporan bahwa korban kehilangan uang sekitar 90 juta, namun dari hasil pengungkapan sisa uang yang ditemukan di pelaku itu hanya 70 juta karena sudah digunakan membeli keperluan sehari-hari dan termasuk membeli 1 unit sepeda motor bekas. Dari hasil interogasi ini juga bagaimana dia cara melakukan? Dari hasil interogasi terhadap pelaku mengaku bahwa dia melakukan pengintaian di dalam Kota Makassar dan setelah sampai di TKP dia
melihat situasi yang aman sehingga masuk dalam salah satu toko dengan cara merusak, menggembok pintu dan masuk dalam ruangan milik. Atas perbuatannya pelaku terancam dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian dan diancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di acara program Razia edisi kali ini. Kami juga tetap mengimbau kepada Anda untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Saya Gufran Tahap beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.